Ya luar biasa ya, tadi baru bercerita sedikit juga torang semulai bisa dapat inspirasi begitu ya dari Ko Alex. Nah, bagaimana kemudian dari Ko Alex ini setelah melewati beberapa hal tentunya yang tidak mudah tentunya bagi apalagi itu waktu itu umur berapa Ko Alex waktu ke sini? Saya waktu ke Manado berarti umur sekitar 27, 27 tahun ya. 27 tahun. Buat laki-laki mungkin juga masih bisa banyak hal untuk menyenangkan diri sendiri begitu ya yang Masih bujang, dilakukan. masih Masih bujang. bujang. Nah, kemudian memilih hidup yang mungkin untuk anak muda sekarang masih lebih suka hal-hal yang nyaman begitu. Nah, kan itu kan tidak nyaman untuk Ko Alex jalani. Nah, bagaimana yakin kalau misalnya hal yang dilakukan ini bisa membuat sukses nantinya? Iya, hidup saya sebenarnya simple. Saya nggak mikirkan harus punya banyak uang. Sebenarnya saya melakukan semua itu yang saya senang saja. Yang saya suka, yang bisa bikin orang senang, orang bahagia, Iya. itu saja. Mengalir saja, nggak ada juga target-target mesti harus mau dapat berapa, nggak. Berarti waktu ke Manado pun nggak berpikir, wah kalau memang ke Manado nanti saya bisa sukses nih, begitu tidak ada pikiran seperti itu kok. Nggak juga sebenarnya. Kalau saya dan mantan pacar saya, dulu mantan pacar saya malah cuma punya cita-cita besok kita punya sepeda motor, itu. Nanti anak kita satu duduk di depan, satu duduk di belakang. Ya, kalau cita-cita saya malah cuma kepengen punya Honda Jimmy dulu. Wow, sesimpel itu ya. Iya, punya Honda Jimmy karena teman saya dulu waktu kuliah punya Honda Jimmy, dia suka ya kemana-mana kita pakai itu ya. Cuma pengen kayak gitu aja supaya anak-anak nggak kehujanan. Begitu saja, nggak ada tugas target-target tinggi-tinggi, nggak ada. Nah, kemudian setelah melewati beberapa dari toko ataupun usaha roti ini, bagaimana sampai akhirnya terpikir itu untuk beralih ke bisnis industri wisata? Ya, saya akhirnya menemukan passion saya. Passion saya itu ternyata di bidang jasa, gitu, di bidang pariwisata. Ada orang salah tanggap, mungkin berpikiran, wah itu kok Alex itu seperti mau peluk gunung kayak. Semua dia mau katanya. Itu ada orang berpikirnya. Ya sebenarnya mungkin eh, persepsinya lain ya. Iya. Kalau saya sebenarnya geraknya itu cuma di pariwisata sekarang, ya, di jasa lah. Saya kan nggak buka toko besi atau meracangan atau semuanya jasa sih sebenarnya. Jadi saling keterkaitan, Iya. ya hospitality lah. Oke. Apa pertama kali yang memang membuat sampai akhirnya kok Alex memikirkan kalau membuka wisata di Kota Manado ini itu adalah hal yang baik begitu? Apa kira-kira pertimbangannya? Apa yang dilihat dari Manado ini? Manado punya modal yang sangat besar sebenarnya untuk jadi kota pariwisata dunia sebenarnya, gitu. Modal pariwisata itu yang paling utama sebenarnya aman. Berapa bagusnya dia, kalau dia nggak aman, wisatawan tidak akan berani datang. Ya makanya kalau kita semua kepengen Sulawesi Utara jadi kota pariwisata dunia, ya harus bergandengan tangan sama-sama menjaga keamanan, menciptakan stigma bahwa Sulawesi Utara ini kota yang welcome, Iya. smiling people, alamnya bagus. Ya, jangan sampai yang paling bahaya terbangun stigma yang salah, kayak nggak pro investasi, nggak pro pariwisata, perizinannya susah, ya masyarakatnya rawan. Itu susah, Pak ODSK dengan berapa kepala daerah sudah berusaha setengah mati kalau masyarakat nggak sejalan, kita susah
melakukan lompatan jauh, karena pariwisata itu harus lompatan jauh, Ya. lompatan cepat, merebut perhatian dari nasional, dari kota-kota negara-negara lain juga kita harus Iya. merebut perhatian. Ya karena kita jujur saja bersaingan dengan super prioritas lain. Ya. Ya, harus kompak. Kalau yang kompak, yang cepat itu bisa mengalahkan yang besar menurut saya. Oke. Nah, Ko Alex ini kan dijuluki katanya sang mata elang pariwisata begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana bisa tahu kalau satu tempat ini bisa dijadikan tempat wisata itu dari mana kira-kira kok? Ya, bisa jadi mungkin karena saya sudah dipersiapkan ya dari muda saya, sudah banyak kota yang pernah saya tinggal, gitu. Ya saya pernah SMA di Santo Aloysius Bandung, ya gimana perkembangan kota Lembang. Saya kuliah di Surabaya, saya lihat gimana perkembangan kota Malang, kota Batu. Saya pernah di Jogja, saya ikuti perkembangan Jogja. Ya, saya pernah di Sumatera. Ya, banyak saya melihat. Ya, mungkin secara tidak sadar saja tertanam. Tapi inti dari semuanya itu apa yang kita rasakan. Jadi orang harus punya suara hati itu pasti. Oke, tahan di situ dulu kok, di suara hati. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Manja Ngopi.